Pangeran panjenengan tantosi kula niki lahir batin sarana manahsae kang suci. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, antal jawadul alim wa anta ni'mal mu'in. Wa ya'alimu a'ti lana ilman mu'amalan wa lira'iyatina ilman yudkhilul jinan. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, antal jawadul alim wa anta ni'mal mu'in. Al-Quran kalamullahil hanan wa adkhilna bidhalika khawatisal jinan. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, antal jawadul alim wa anta ni'mal mu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulurku? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan rahmat, berkah dan limpahan rezeki yang banyak, barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulurku, siang hari ini saya mau ajak jenengan untuk jalan-jalan ziarah ke makam seorang kiai yang insya Allah beliau adalah min auliyaillah. Beliau adalah Kiai Toha, pendiri Ponpes Al Islah Bandar. Siapakah beliau? Bagaimana profilnya beliau? Kita akan menguliknya, tapi sebelum itu kita akan doa tahlil dulu. Monggo dulur, jangan bosan-bosan untuk mengikuti perjalanan kita hari ini dan jangan di skip ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Para kanca kang minulya, monggo sami nglempak sedaya, drendeng deng deng mlebu swarga sareng Gusti panutan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alaihi habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlit tuka wal wafa. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suatu keharusan bagi kita untuk mempelajari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seumur hidupnya didedikasikan untuk kepentingan umat Islam. Beliau menyandang predikat uswatul hasanah atau suri tauladan yang baik bagi generasi-generasi berikutnya. Nah, di masa kini kita juga harus mengambil tauladan daripada para ulama sebagai pemegang otoritas untuk meneruskan visi dan misi kenabian. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, al-ulama'u warasatul anbiya. Kiai Haji Toha Mu'id atau yang lebih populer dengan panggilan Yai Toha dilahirkan di Bandar Kidul, Mojoroto, Kota Kediri pada tanggal 14 Agustus 1924. Dari pasangan Kiai Haji Abdul Mu'id dengan Nyai Siti Ruqoyah. Beliau dilahirkan dalam lingkungan dan keluarga yang kental dengan tata kehidupan yang religius. Adalah desa Bandar Kidul yang merupakan lingkungan yang dipenuhi dengan gaya kehidupan pesantren. Hal ini menjadikan beliau seorang yang taat terhadap agama. Pada saat kecil, pendidikan agama diperoleh beliau dari ayahanda,
dan juga dari saudara-saudaranya dalam sebuah madrasah yang dikelola oleh Kiai Muhammad Yusuf Mu'id yang merupakan kakak kandung dari Kiai Toha. Setelah beranjak remaja, beliau melanjutkan sekolah di Madrasah Islamiyah Menengah atau MIM selama kurang lebih 3 tahun. Gedungnya berada di sebelah utara Masjid Agung Kota Kediri, yang sekarang menjadi SMP Islam sekaligus kampus STIM Kota Kediri. Beliau sempat mengenyam pendidikan ke suatu madrasah di Blimbing, Lamongan kepada Syekh Adnan, namun hanya 1 tahun. Pada usia 17 tahun, beliau memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Mojosari yang diasuh oleh Kiai Haji Zainuddin. Beliau mondok di Mojosari kurang lebih selama 13 tahun antara tahun 1940 sampai 1953. Setelah 8 tahun berjalan, beliau menjadi kepala Pondok Pesantren Mojosari atas izin dan restu Kiai Haji Zainuddin. Dalam masa pendidikan selama 13 tahun inilah kepribadian beliau mulai terbentuk. Semangat dan ketekunan beliau dalam mempelajari ilmu-ilmu agama membuat teman-teman beliau merasa segan dan menaruh hormat. Sehingga tidak heran jika saat itu para santri Mojosari menjadikan beliau sebagai guru kedua setelah Kiai Haji Zainuddin. Pada saat belajar di Pondok Pesantren Mojosari, ibunda beliau, Nyai Siti Ruqyah, wafat. Tepatnya pada Ahad Pon 20 Mei 1951 atau 14 Sa'ban 1370 Hijriah. Kurang lebih 9 tahun kemudian, tepatnya pada Sabtu Pon 7 Mei 1960 atau 11 Zulqa'dah 1379, ayahanda beliau berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat terakhir beliau mondok di Mojosari, beliau menikah dengan santriwati Pondok Pesantren Mojosari yang berasal dari Kresek, Madiun. Tentunya atas restu Kiai Haji Zainuddin. Kemudian beliau boyong ke Bandar Kidul. Dari pernikahan ini beliau dianugerahi 11 anak, terdiri dari 8 putra dan 3 putri. Setelah Kiai Haji Abdul Mu'id dan Kiai Yusuf Mu'id wafat, beliau merupakan sosok yang dianggap mumpuni untuk membawa estafet perjuangan. Ketekunan dan ketelatenan beliau lakukan dalam mendidik para santri, dedikasi dan semangat beliau dalam mengajarkan ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada pengajian kitab kuning saja. Sebagai pengasuh pondok pesantren, beliau sosok yang profesional dan juga konsisten. Selama 7 hari dalam sepekan, beliau selalu ngimami sholat 5 waktu
memimpin langsung ro'an para santri, beliau juga memberikan seluruh waktunya untuk para santri. Hampir dalam setiap kegiatan, beliau selalu turun langsung dengan penuh semangat dan totalitas. Ketokohan beliau sebagai seorang ulama salaf tidak hanya dirasakan oleh para santri Pondok Pesantren Al-Islah saja, karena beliau dikenal sebagai sosok yang inovatif. Banyak gagasan-gagasan beliau yang brilian. Di antaranya, beliau memprakarsai berdirinya Yayasan Jamaah Haji Al-Arafah, Rumah Sakit Islam Al-Arafah beserta apoteknya, Raudatul Atfal, dan SD Islam Bandar Kidul, MTS Negeri 1 Kota Kediri, dan juga beberapa masjid di Kediri, Tulungagung, Nganjuk yang diasuh oleh alumni Pondok Pesantren Al-Islah. Banyak santri-santri beliau yang saat ini menjadi tokoh masyarakat, menjadi kiai, mubalek, mengajar, dosen, terjun ke dunia politik, dan lain-lain sebagainya. Rabu Pahing, 20 April 2011 atau 10 Jumadil Ula 1432 Hijriah, pada pukul 13.00, tepatnya saat usia beliau 89 tahun. Pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Bandar Kidul Kediri, Hadratus Syekh Kiai Haji Toha Mu'id, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak sekali ilmu, fatwa, dan wejangan-wejangan yang telah beliau berikan tanpa mengenal lelah. Setiap subuh dan maghrib, beliau keliling pondok pesantren untuk mengingatkan santri agar sholat berjamaah. Banyak sekali pemikiran juga laku beliau yang bisa kita contoh. Sabar dalam mengajar para santri, mencarikan solusi atas permasalahan-permasalahan, dan juga memikirkan ekonomi. Keistiqomahan beliau dalam berjamaah tanpa terkontaminasi oleh kepentingan apapun. Selama hidupnya, kiai karismatik ini tidak pernah terpengaruh iming-iming kekayaan, termasuk kepentingan-kepentingan yang lain. Kini kiai sepuh yang menjadi panutan para santri dan juga masyarakat Kediri ini telah tiada. Semoga perjuangannya bermanfaat bagi kepentingan umat. Selamat jalan Syekhina. Hanya doa yang bisa kami haturkan kepada panjenengan. Ya Allah, ampunilah beliau, berilah rahmat dan tempatkanlah di tempat yang mulia. Jagalah beliau dari siksa kubur dan siksa neraka. Masukkan beliau ke dalam surgamu, ya Ya
يا مكرم يا ممجد يا مؤيد بالشفاعة. Ketika tadi ziarah kita ke makam waliullah yaitu Mu'id. Nah, dulu insya Allah minggu depan dengan akan saya ajak jalan-jalan lagi kemana jejak langkah akan melangkah. Dengan bisa request di kolom komentar. Doakan kami sehat selalu, dengan saya doakan juga untuk sehat selalu agar bisa mengikuti langkah-langkah kami mau kemana selanjutnya. Dulurku, jangan lupa subscribe, follow, dan juga like, share agar video kami ini semakin berkembang dan semoga membawa manfaat yang banyak bagi kita semua. Matur nuwun dulurku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.